Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur segera hadir dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Redaksi Buletin Jawa Timur hari ini telah menyiapkan informasi yang kami update dari beberapa lembaga penyiaran publik lokal, radio, kabupaten, dan kota di Jawa Timur. Saya Wisnu Dermawan. Membuka kebersamaan kita di edisi hari ini, saya ajak sahabat menuju ke Kabupaten Lumajang. Rekan Bobi Wijayanto dari Suara Lumajang menyampaikan kabar, Semeru keluarkan lava pijar, Bupati minta masyarakat tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Pasca Gunung Semeru mengeluarkan lava pijar, Thoriqul Haq Bupati Lumajang meminta agar masyarakat tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Hal itu disampaikannya saat meninjau lokasi di Dusun Curah Koboan, Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo, Selasa kemarin. Warga yang berada di kaki gunung tertinggi di Pulau Jawa tersebut sempat panik dan berhamburan keluar rumah saat kejadian. Bupati meminta agar masyarakat tetap tenang dan memperhatikan himbauan yang diberikan oleh petugas dari BPBD Kabupaten Lumajang, TNI maupun Polri. Ia juga meminta agar masyarakat juga mewaspadai saat hujan turun yang sewaktu-waktu bisa meluap akibat lahar panas Semeru yang memenuhi daerah aliran sungai Curah Koboan. Bupati menjelaskan bahwa Pemkab Lumajang telah menyiapkan tempat evakuasi yang aman, salah satunya di Dusun Kamar Kajang, Desa Sumberwulu, Kecamatan Candipuro. Bobi Wijayanto, Suara Lumajang FM, mengabarkan. Menuju ke Kabupaten Blitar, Ninda Alivia dari Persada FM Blitar mengabarkan pembelajaran tatap muka diperbolehkan mulai Januari 2021. Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar mengaku sudah siap. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyatakan bahwa pembelajaran secara tatap muka diperbolehkan mulai Januari 2021. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar Budi Kusumarjaka mengaku siap menerapkannya. Menurutnya sesuai juknis dari Kemendikbud bagi daerah yang berstatus zona merah diperbolehkan melakukan kegiatan pembelajaran tatap muka sebesar 8%, kemudian zona oranye 12%, zona kuning 20%, dan zona hijau 75%. Namun semua kebijakan itu tergantung pemerintah daerah. Guna mematangkan persiapan, pihaknya mengadakan lomba kesiapannya atau sekolah tangguh. Hasil pantauannya, kesiapan mayoritas sekolah sudah bagus, mulai masuk dilakukan pengecekan suhu tubuh, disediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer di semua ruang kelas. Kita pantau itu bagus-bagus ya. Sekolah memang sudah menyiapkan mulai masuk itu termogannya, hand sanitizer, tempat cuci tangan itu. Ya, semua sekolah ya, hampir semua kelas sudah ada tempat cuci tangan. Budi Kusumarjaka menambahkan nantinya jam masuk siswa juga diatur, tidak ada jam istirahat sehingga tahap awal rencananya dilakukan pembelajaran sekitar 2 jam kemudian langsung pulang. Ninda Alivia, Radio Persada FM Blitar. Sementara itu dari Kabupaten Ngawi, Polres Ngawi gelar simulasi pengamanan Pilkada 2020. Rekan Anjani dari Suara Ngawi melaporkan selengkapnya. Jajaran Polres Ngawi menyelenggarakan apel simulasi pengamanan pemilihan kepala daerah Pilkada 2020 dengan melibatkan ratusan personel gabungan dari Polri, TNI, dan instansi terkait. Para pejabat Forum Komunikasi Pilihan Daerah Forkopimda Kabupaten Ngawi, Bupati, dan pejabat lainnya hadir dalam penyelenggaraan apel simulasi yang digelar di Mapolres Ngawi tersebut. Dan juga disampaikan oleh Kapolres Ngawi AKBP Iwayan Winaya bahwa pihaknya mengupayakan pengamanan yang maksimal. Winaya juga menjelaskan bahwa anggota Polres Ngawi yang dilibatkan dalam pengamanan Pilkada 2020 nanti sebanyak 650 personil. Selain itu ada dukungan personil dari Polres Magetan dan Madiun sejumlah 120 personil serta dari Satbrimob Polda Jawa Timur 30 personil. Dan juga pengamanan Pilkada 2020 Kabupaten Ngawi tersebar di 19 kecamatan dan 217 desa. Anjani, LPPL, Suara Ngawi. Dari Kabupaten Tuban, rekan Yulia Pradia Suara Tuban mengabarkan bersama KPU Tuban, Polres Tuban gelar simulasi pemungutan suara sesuai protokol kesehatan. Guna mencegah terjadinya klaster baru dalam pelaksanaan pilkada, Polres Tuban melaksanakan simulasi pemungutan suara sesuai protokol kesehatan di tengah pandemi COVID-19. Simulasi berlangsung di lapangan apel Polres Tuban dengan menghadirkan para petugas yang nantinya akan ditugaskan langsung di TPS dengan menerapkan protokol kesehatan pencegahan COVID-19 secara ketat. Kapolres Tuban, AKBP Ruru Wicaksono menjelaskan terkait
Terkait dilaksanakan simulasi pencoblosan di tengah pandemi COVID-19 ini, petugas KPPS yang dilibatkan dalam simulasi adalah petugas yang real dan nantinya akan bertugas di TPS. Setelah itu kita juga melaksanakan simulasi proses pemungutan suara di TPS. Ini TPS real sesungguhnya, salah satu TPS yang ada di Kecamatan Tuban, termasuk petugas KPPS-nya. Kita akan berikan informasi, memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa inilah kondisi real bagaimana TPS nanti pada saat pemilihan pemungutan suara itu betul-betul memenuhi protokol kesehatan. Simulasi ini diharapkan bisa memberikan pemahaman dan meyakinkan masyarakat bahwa pilkada di masa pandemi COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan. Yulia, Pradia Suara FM untuk Buletin Jawa Timur. Dinyatakan reaktif rapid test KPU Kota Blitar, tunggu hasil swab test 13 KPPS dan 1 petugas Linmas Pilwali 2020. Kirana Nisa, Mahardika FM Kota Blitar melaporkan selengkapnya. Untuk mewujudkan Pilwali yang sehat dan aman, Komisi Pemilihan Umum KPU bersama Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar melaksanakan rapid test bagi petugas KPPS dan Linmas Pilwali 2020. Dari kegiatan rapid test tanggal 28 dan 29 November 2020, menunjukkan 13 petugas KPPS dan 1 petugas Linmas reaktif. Hal ini disampaikan Khairul Umam, Ketua KPU Kota Blitar saat dikonfirmasi Selasa 1 Desember 2020. Umam mengatakan 13 KPPS yang reaktif itu berasal dari Kecamatan Kepanjen Kidul sebanyak 3 orang, Kecamatan Sananwetan 8 orang, dan dari Kecamatan Sukorejo 2 orang. Sedangkan 1 petugas Linmas yang juga reaktif berasal dari Kecamatan Sananwetan. Setelah dinyatakan reaktif, 14 petugas itu langsung mengikuti pemeriksaan lanjut, yaitu swab test. Yang bersangkutan kini diminta melakukan isolasi mandiri sambil menunggu hasil swab test keluar. Umam berharap secara keseluruhan menunjukkan hasil negatif COVID-19. Namun jika salah satu positif, maka yang bersangkutan dipastikan tidak bisa bekerja pada hari H pencoblosan. Jika itu petugas KPPS, maka tugasnya akan digantikan oleh 6 KPPS lainnya. Sedangkan jika Linmas masih memungkinkan diganti namun menunggu kebijakan dari pemerintah Kota Blitar. Mekanisme protokol kesehatannya kita serahkan kepada gugus tugas. Yang jelas dia tidak boleh bekerja, tidak boleh bertugas pada saat itu. Apakah nanti ada tracing segala macam itu nanti wilayahnya ke. Tetapi secara teknis jelas yang bersangkutan ini tidak kita perkenankan untuk bertugas pada saat hari H. Sementara itu, sobat petugas KPPS yang akan terjun pada Pilwali Kota Blitar 9 Desember nanti sebanyak 1.813 orang dan petugas Linmas sebanyak 518 orang. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dari Kabupaten Gresik, rekan Putri Rizkiana dari Suara Gresik mengabarkan Komisi 2 DPRD Kabupaten Gresik siapkan 5 miliar untuk program kredit lunak bunga ringan. Komisi 2 DPRD Kabupaten Gresik terus mematangkan rencana program kredit lunak dengan bunga ringan untuk modal usaha. Mereka memanggil manajemen Bank Gresik untuk melakukan pembahasan anggaran. Hasilnya, disepakati untuk tahun 2021 disiapkan anggaran sebesar 5 miliar rupiah. Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Gresik, Syarul Munir mengatakan, rapat kali ini memang salah satunya untuk membahas rencana suntikan modal kepada Bank Gresik. Tujuannya untuk melaksanakan program kredit lunak dengan bunga yang ringan. Dari Komisi 2 sepakat di angka 5 miliar rupiah. Meski begitu, pihaknya tetap menyerahkan keputusan terakhir pada rapat badan anggaran. Nanti di Banggar akan dilakukan pembahasan lagi secara menyeluruh. Saya Putri Rizkiana, Suara Gresik mengabarkan untuk Buletin Jawa Timur. Kita menuju ke Kabupaten Sidoarjo, rekan Billy Patopoy, Suara Sidoarjo mengabarkan RSUD Sidoarjo kembali pertahankan predikat memuaskan dalam penghargaan Sakip 4 tahun beruntun. Sahabat, pemerintah Kabupaten Sidoarjo memberikan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan atau Sakip kepada seluruh OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ada 15 OPD yang mendapatkan evaluasi dengan kategori nilai A atau memuaskan, di mana RSUD Sidoarjo ada di peringkat pertama 4 tahun beruntun dengan nilai 87,69. Sementara itu, Dr. Ato Irawan, Direktur RSUD Sidoarjo, saat ditemui setelah menerima penghargaan menjelaskan ada beberapa faktor yang membuat RSUD kembali mendapatkan penghargaan ini. Di antaranya dari segi perencanaan dan realisasi pelaksanaannya, serta dampak pada masyarakat maupun dari segi serapan anggaran. Selain itu, meskipun fokus dalam penanganan COVID-19, perbaikan dan pembangunan fasilitas tetap terlaksana. Jadi kita itu kan dinilai dari perencanaan, program, pelaksanaannya, kemudian juga sampai bagaimana bisa realisasi pelaksanaan itu sampai dampaknya di masyarakat. Dr. Hudiono, PJ Bupati Sidoarjo, selain memberikan ucapan selamat, dalam sambutannya juga berpesan agar tahun depan semua OPD bisa meraih kategori AA atau sangat memuaskan dalam efisiensi kinerja, terutama dalam segi penyerapan anggaran.
Demikian saya Billy Patopoy, Suara Sidoarjo. Dari Kabupaten Ngawi kita beralih ke Kabupaten Pasuruan. Rekan Wildan Atria, Suara Pasuruan mengabarkan pemerintah Kabupaten Pasuruan gelar bisnis catering untuk jaga iklim investasi di tengah pandemi. Pemerintah Kabupaten Pasuruan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu kembali menggelar bisnis catering atau temu pengusaha Selasa kemarin di Jack Teras Taman Dayu, Pandaan. Acara yang dibuka langsung oleh HM Irsad Yusuf, Bupati Pasuruan itu dihadiri pelaku industri alias pengusaha se-Kabupaten Pasuruan. Bupati Pasuruan seperti yang dilaporkan Emil Akbar, reporter Suara Pasuruan, mengatakan Pemkab Pasuruan melakukan beberapa langkah penting untuk mengoptimalkan keunggulan komparatif daerah. Di antaranya pelayanan perizinan yang mudah dan baik melalui OSS, Online Single Submission, pembangunan mal, pelayanan publik, penyediaan lahan usaha dan kawasan industri di wilayah yang bisa dikembangkan menjadi daerah industri dan finalisasi review penyusunan RT/RW RDTR rencana tata ruang wilayah rencana detail tata ruang untuk 4 kecamatan yang sudah selesai. Wildan Atria, Suara Pasuruan. Informasi berikutnya kita menuju Kota Madiun. Rekan Amanda dari Suara Madiun akan mengabarkan peringatan HUT Korpri ke-49. Pemerintah Kota Madiun bagikan sembako kepada pemilik warung kopi di Kecamatan Taman. Dalam rangka memperingati Hari Korpri ke-49, pemerintah Kota Madiun menggelar pembagian sembako bagi warga wilayah Kecamatan Taman. Kegiatan tersebut berlangsung di Rumah Dinas Wali Kota Madiun pada Selasa 1 Desember 2020. Total sebanyak 200 warga Kecamatan Taman yang menerima bantuan sembako kali ini. Rata-rata mereka merupakan pemilik usaha warung kopi. Kegiatan tersebut juga tetap menerapkan protokol kesehatan sehingga dalam pelaksanaannya dibagi menjadi 2 sesi. Masing-masing sesi sebanyak 100 orang warga yang diundang. Pada kesempatan tersebut, Wali Kota sekaligus berpesan kepada pemilik usaha warung agar mengajak masyarakat, khususnya para konsumen untuk disiplin menerapkan protokol kesehatan agar COVID-19 dapat ditekan dan perekonomian dapat ditingkatkan. Kita di Korpri, saya ingin menyentuh masyarakat yang paling bawah, yang betul setiap hari tempat orang kerumun. Maka kita beri sosialisasi, yaitu warung. Warung-warung sekota Madiun itu kita kumpulkan. Di sini kita kumpulkan, kita beri arahan. Di warung jangan sampai tidak disiplin protokol kesehatan. Wali Kota juga menitipkan bingkisan berupa gula, kopi, dan teh untuk meringankan biaya operasional para pemilik warung kopi. Sekaligus mengajarkan untuk berkontribusi serta peduli terhadap sesama sesuai dengan tema HUT Korpri ke-49, yakni Korpri berkontribusi melayani dan mempersatukan bangsa. Sehingga kalau itu umpamanya sehari itu warung itu 10 saja, ini yang kita undang itu 600 warung, itu kan sudah 6.000 orang sehari, ngasih minum 6.000 orang dan memberikan arah 6.000 orang setiap hari. Kalau itu nanti hari berikutnya, inilah sosialisasi yang menyentuh. Artinya menjadi jubir pemerintah daerah untuk ngerem COVID. Amanda, Suara Madiun. Sementara itu, rekan Muhammad Prasetyo dari Ersal Nganjuk membawa kabar Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Nganjuk launching mobil informasi publik. Dinas Komunikasi Kabupaten Nganjuk memperkenalkan mobil layanan informasi publik pada hari Rabu 2 Desember 2020 bertempat di Gor Bung Karno, Nganjuk. Mobil pertama ini merupakan Corporate Social Responsibility atau CSR dari Bank Jatim. Mobil layanan informasi publik diharapkan dapat mengurangi kesenjangan penyaluran informasi di wilayah Kabupaten Nganjuk. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk Slamet Basuki mengatakan, mobil layanan informasi publik ini menyediakan semua informasi yang dibutuhkan masyarakat dan mengakomodir informasi dari OPD di Kabupaten Nganjuk. Selain itu juga memberikan informasi terkait pembangunan dan pencapaian pemerintah daerah Kabupaten Nganjuk. Kepala Dinas Kominfo berharap dengan mobil layanan publik ini seluruh masyarakat mendapatkan informasi yang benar. Arahan dari Pak Bupati, mobil ini kan memang dikhususkan untuk melayani penginformasian kepada masyarakat, terutama yang berada di wilayah-wilayah yang tidak terjangkau dengan internet kan susah gitu ya. Banyak wilayah Nganjuk itu yang memang sudah banyak penetrasi internet, tapi banyak juga yang belum, misalnya di daerah Buyu, di Jatikalen, di Lengkong, di Ngetos begitu. Nah, mobil ini nanti akan ke sana begitu. Diprioritaskan di sana. Harap
semua lapisan masyarakat, baik di kota maupun di pelosok desa, bisa terjangkau dengan informasi yang benar. Itu kuncinya, informasi yang benar, yang bukan hoax, nah, gitu. Itu yang akan kita sasar begitu ya. Perlu diketahui, mobil layanan informasi ini dilengkapi dengan teknologi canggih, mulai dari videotron, alat komunikasi, sound system, dan juga Wi-Fi. Saya Muhammad Prasetyo, Radio Suara Anjuk Ladang, melaporkan untuk Buletin Jawa Timur. Dan informasi terakhir dari Kabupaten Tulungagung, rekan Mega Kristi RGR FM Tulungagung mengabarkan, tim penggerak PKK Kabupaten Tulungagung melaksanakan rakor tahun 2020. Rakor tim penggerak PKK tahun 2020 Kabupaten Tulungagung berlangsung di Pendopo Kongasarum Kusumaning Bongso, Kabupaten Tulungagung. Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 50 peserta, terdiri dari Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan se-Kabupaten Tulungagung 19 orang, Tim Penggerak PKK Desa Sobontoro Kecamatan Boyolangu sebanyak 6 orang, dan 25 orang anggota TPPKK dari unsur para wali ketua, unsur bidang umum dan perwakilan Pokja 1, 2, 3, dan 4. Ketua Panitia kegiatan ini yakni Wakil Ketua 5 TPPKK Kabupaten Tulungagung, Dr. Randa Suharmiati Bambang Heru Sasono MSI, mengatakan maksud dan tujuan kegiatan ini adalah memberikan informasi hal ikhwal yang berkaitan dengan kelembagaan serta program PKK dan pembangunan masyarakat desa kepada tim penggerak PKK dan kader PKK, meningkatkan kualitas SDM kader atau TPPKK sebagai penyuluh dan penggerak 10 program pokok PKK dan memantapkan kapasitas kelembagaan PKK di semua jenjang kepengurusan sebagai sarana mengelola atau memanage gerakan PKK. Sementara sambutan berikutnya, pengarahan dari Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tulungagung, Nyonya Siuk Marioto Birowo menyampaikan, selama ini gerakan PKK dengan 10 program pokoknya telah mampu menunjukkan jati diri atau eksistensinya sebagai mitra pemerintah membangun masyarakat yang sehat, sejahtera, maju, mandiri, sesuai dengan visi dan misi gerakan PKK. Seiring dengan keberhasilan yang telah dicapai, bukan berarti peran PKK ke depannya akan semakin mudah atau ringan. Hal ini terjadi dengan kondisi permasalahan sosial ekonomi masyarakat yang lebih luas dan semakin kompleks. Apalagi di tengah pandemi corona yang saat ini melanda masyarakat sedunia, tantangan PKK akan semakin berat. Melalui rakor TPPKK ini, Siuk mengajak seluruh pengurus atau anggota TPPKK dan kader PKK di semua jenjang kepengurusan membangun komitmen untuk lebih mewujudkan semangat dan kinerja yang optimal dibarengi dengan ketulusan hati dan sikap yang ikhlas dalam berkarya, sehingga dapat memberikan pengabdian yang maksimal dalam pembangunan masyarakat atau keluarga. Saya Mega Kristi, 90,1 RGR FM, Tulungagung. Seluruh rangkaian informasi dari Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Kabupaten dan Kota di Jawa Timur yang terangkum dalam Buletin Jawa Timur hari Kamis 3 Desember 2020 telah kami hadirkan. Saya Wisu Dermawan, pamit undur diri. Selamat beraktivitas. Kita jumpa kembali di Buletin Jawa Timur edisi berikutnya. Rangkuman informasi pilihan dari berbagai kabupaten dan kota di Jawa Timur baru saja sahabat dengarkan dalam Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur. Buletin Jawa Timur bisa sahabat dengarkan Senin sampai Jumat jam 8 pagi dan 4 sore. Disiarkan serentak di Lembaga Penyiaran Publik Lokal Suara Sidoarjo, Persada Kabupaten Blitar, Mardika Kota Blitar, Ralita Pamekasan, Suara Sampang, Suara Kota Probolinggo, Suara Lumajang, Suara Pasuruan, Blambangan Banyuwangi, Wika Mojokerto, Suara Gresik, Pradia, Suara Tuban, Malawapati Bojonegoro, Ersal Nganjuk, Suara Madiun, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Praja Angkasa Trenggalek, Magetan Indah, dan RGR Tulungagung. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.